oh my god, that's so me gitu loh. Aku udah bener-bener kayak akhirnya aku mendapatkan ini yang aku suka. Hai, welcome back to my channel. Nama aku Salsa. Di video kali ini aku mau kasih tahu gimana tips cara memilih jurusan yang tepat. Jadi sebelumnya aku udah pernah bikin video tentang keterima di 3 universitas dan dapat 2 jaket alma mater. Aku dapat dua-duanya di UGM dan UI itu jurusan sastra Inggris, which is jurusan yang memang benar-benar aku inginkan. Nah, di video kali ini aku akan kasih tahu gimana cara milih jurusan yang benar-benar kalian inginkan. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini ya. Oke, okay, let's get into this video. Tips yang pertama adalah untuk kenali dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kamu tuh sukanya apa sih? Kegiatan yang sering kamu ikuti gitu, atau pelajaran yang paling kamu suka di sekolah, itu bisa kamu deteksi. Kira-kira apa yang memang benar-benar kamu suka. Aku tahu pendidikan di Indonesia itu memang masih kurang spesifik gitu ya untuk bisa ngebantu murid-muridnya untuk mengenal diri mereka sendiri, kecuali kalau emang orang tuanya itu udah mengarahkan dari kecil gitu, misal mengarahkan ke modeling atau apa. Aku juga alhamdulillah sih beruntung banget, dulu waktu dari aku kecil tuh aku udah sering diikutin lomba gitu, aku udah sering diikutin lomba nyanyi lah, modeling segala gitu kan, jadi aku jadi lebih percaya diri gitu, walaupun aku memang masih belum terlalu tahu passionku apa. Tapi kalau untuk kalian yang belum pernah punya pengalaman kayak misal ikut lomba segala macam kayak gitu, kalian bisa lihat dari pelajaran yang kalian suka mungkin, atau ekskul yang kalian minati gitu, kalian sukanya di mana, itu bisa dicari tahu. Jadi sekarang kan aku kuliah di UI nih, sastra Inggris UI, dan pas maba itu aku kenalan sama anak teknik, jurusannya udah keren gitu, teknik komputer. Terus aku tanya ke dia gitu, emang suka banget dia belajar komputer, kenapa sih alasannya mau masuk ke teknik komputer. Terus habis itu dia cerita ternyata dia cuma modal nekat doang, jadi dia benar-benar sama sekali nggak ada pikiran gitu loh kenapa mau masuk ke teknik komputer, cuma karena memang nilai UTBK-nya itu nyampe segitu, nyampe nya di teknik komputer yang bisa masuk, akhirnya dia masukin aja teknik komputer dan ternyata keterima di UI. Tapi itu bukan passionnya dia gitu, dia bilang sama aku dia tuh belum tahu passionnya apa, dia belum tahu apa yang dia suka, dan menurut aku it's such a waste of time. Kayak ya ampun, rugi banget gitu, kasihan udah di UI gitu kan, tapi dia masih belum tahu apakah itu benar-benar minatnya dia atau enggak. Dia cuma kayak ya udahlah jalanin aja lah. Nggak bisa guys, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Dan aku kan shock gitu kan pas maba ketemu, astaga ternyata anak UI itu aku kira semuanya tuh passionate dengan jurusannya masing-masing gitu kan, karena masuk UI kan susah ya, buat aku tuh susah sih. Buat aku tuh kayak aku harus belajar dan gap year bahkan gitu kan untuk bisa masuk ke UI gitu, dan aku harus kasih motivasi yang sangat-sangat spesifik buat aku supaya aku punya api yang bisa menyemangati aku buat terus belajar sampai akhirnya masuk UI gitu. Jadi aku kira motivasinya anak UI memilih jurusan dan PTN yang mereka mau tuh udah jelas gitu loh, tapi ternyata aku ketemu orang yang masih bingung passionnya apa walaupun udah masuk UI gitu. Dan semakin berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, aku juga makin banyak ketemu orang yang kayak gitu. Bahkan temen di depan kamar asrama aku aja, kan aku di asrama tinggalnya by the way, itu juga masih belum tahu passionnya apa, yang dia sukain apa. Dia cuma ya udah masuk UI alhamdulillah, ikutin aja nanti kayak gimana ke depannya. Padahal dia udah gap year. Jadi kayak kita tuh seangkatan gitu. Maksudnya aku sama dia sama-sama angkatan 2018 yang masuk di 2019 gitu. Tapi dia sama sekali masih belum tahu apa passionnya gitu. Karena memang pendidikan di Indonesia itu belum terlalu spesifik gitu ya. Kok jadi ngomongin pendidikan Indonesia? Ini bukan bermaksud mengkritik sih, cuma emang kenyataannya aja gitu. Kita harus introspeksi diri sendiri. Ekskulnya yang kita sukain apa, yang kita enjoy itu apa, dan kedepannya tuh kita mau ngapain itu kita harus mikir sendiri. Nah, alasan kita gampang dipengaruhi sama orang lain itu adalah karena kita belum tahu diri kita sendiri gitu kan. Sekarang banyak hoax segala macam, orang tuh gampang banget buat uh, terpengaruh sama orang lain gitu tuh karena dia nggak tahu dirinya sendiri gitu. Coba kalau kamu udah tahu diri kamu sendiri, mau orang lain bilang apa, mau orang lain ejek kamu apa, mau orang lain bilang kamu gimana, bahkan itu orang tua kamu atau sahabat kamu, pacar kamu, kalau kamu udah tahu kamu tuh apa, kamu siapa, kamu mau seperti apa, ya mereka mau ngomong apapun juga kamu tetap dengan jalanmu sendiri gitu, kamu tetap percaya diri karena kamu udah tahu apa yang kamu mau. Itu penting banget buat tahu apa yang kamu mau, apa yang buat diri kamu tertarik
untuk ngulik lebih jauh tentang sesuatu tanpa kamu perlu susah payah maksa diri kamu buat berjuang. Apa? Iya, aku mau cerita pengalaman aku. Dulu dari kecil sampai SMA, aku tuh bener-bener pengen banget masuk kedokteran. Karena di keluarga aku, kebanyakan orang-orangnya yang sukses itu karena masuk kedokteran. Karena jadi dokter mereka sukses gitu. Dan aku lihat orang-orang di sekitarku gitu kan, keluargaku, mereka yang sukses bisa beli apapun yang mereka mau, bisa ngedapetin apapun gitu kan. Karena mereka jadi dokter. Nah, makanya dari kecil itu aku ngelihat orang-orang, wow, aku juga mau jadi seperti mereka gitu. Dan caranya adalah dengan menjadi dokter. Saat itu aku cuma tahu kayak gitu doang. Cuma aku pikir caranya cuma jadi dokter karena memang di sekitar aku semua orang melakukan itu gitu, doing the same thing. Jadi dokter, sukses, hidup bahagia, tidak kayak gitu. Di sekitar aku tuh aku lihatnya cuma kayak gitu aja. Makanya aku waktu kecil juga ketika ditanyain cita-citanya apa, aku bilang aku pengen jadi dokter. Subscribe guys. Terus pas zaman SMA aku ngewakilin sekolah buat ikut OSN biologi yang bikin aku belajar kedokteran juga gitu. Jadi OSN biologi tapi aku harus belajar materi kedokteran juga semester 1 2. Aku pengen milih sebenarnya kan aku belajar kedokteran gitu kan. Dan kalau misalnya aku OSN biologi bisa masuk gitu, aku bisa juara nasional, aku bakal dapat kursi kedokteran di UNEJ, Universitas Jember. Tapi setelah belajar kedokteran semester 1 2 itu aku sadar kalau ternyata kedokteran itu bukan aku banget gitu, itu bukan passionku gitu istilahnya. Makanya akhirnya aku nggak jadi milik kedokteran lagi dan aku benar-benar frustasi gitu kan karena itu udah semester udah kelas 11 semester 2 dan teman-teman aku tuh udah punya bayangan gitu ke depannya mereka mau ngapain, udah punya bayangan ke depannya mau milih jurusan apa walaupun nggak semuanya jelas juga sih bayangannya. Kayak misal dikasih tahu guru BK mau pilih apa gitu kan, terus kasih tahu orang tuanya mau milih apa, terus dari tes bimbelnya katanya dia masuk di mana gitu. Paling nggak semuanya tuh udah punya bayangan gitu loh, sementara aku tuh belum punya gitu kan. Akhirnya aku sholat istiharoh pas itu, aku sholat istiharoh malam kan, terus abis itu aku langsung tidur dan aku mimpi di sholat istiharoh itu, aku mimpi aku ketemu seseorang, aku lupa mukanya gimana, tapi pokoknya orang itu bilang, Kamu boleh ngelakuin apa yang kamu mau asal kamu suka. nah aku bingung banget di sini kayak apa ya, apa yang aku suka, aku bingung banget kayak selama ini soalnya aku selama selama hidupku gitu maksudnya dari kecil sampai aku SMA itu kayak nurutin kemauan orang lain aja gitu, bahkan aku milih jurusan IPA pun di SMA tuh juga karena orang tua aku kan, jadi kayak aku tuh selalu ngikutin gitu loh, ngikutin aja gitu. Sebenarnya aku kayak SMA tuh udah mulai goyah gitu, aku udah pengennya sebenarnya soshum, udah pengen IPS gitu kan milihnya, walaupun tadi aku bilang di awal aku pengen jadi dokter, tapi aku juga pengen jadi penulis. Sebenarnya aku juga pengen jadi penulis karena dulu waktu SMP aku udah sering nulis fanfiction juga, jadi aku udah sebenarnya udah sempat punya pikiran pengen jadi penulis gitu loh, tapi kembali lagi aku kayak masih bingung gitu antara penulis atau dokter gitu kan. Terus akhirnya aku SMA milihnya uh, IPA gitu kan, saintek, walaupun akhirnya aku juga lintas jurusan ke sosum sih. Jadi karena aku bingung tadi mau milih jurusannya apa, aku nanya ke mamaku, minta tolong mamaku buat nyebutin jurusan secara random. Jadi mamaku nyebutin semua jurusan soshum secara random karena aku tahu aku nggak mau berhubungan lagi dengan IPA, IPA segala macam yang berhubungan dengan IPA aku nggak mau lagi. Jadi aku minta tolong mamaku buat nyebutin segala jurusan secara random. Jadi kayak hubungan internasional, ilmu komunikasi, sastra Inggris gitu. Terus pas mamaku bilang sastra Inggris tuh aku kayak langsung ngerasa, that sounds interesting gitu loh, kayak wow kayaknya bagus juga nih jurusan gitu kan. Terus aku searching SKS-nya di Google. Jadi kalian, buat kalian-kalian yang misal masih bingung gitu ya jurusannya apa gitu, misal kalian punya dua pilihan antara jurusan itu, kalian bisa searching SKS-nya di Google dan menurutku itu ngebantu banget soalnya nanti kalian jadi bisa tahu selama kuliah itu bakal belajar apa aja gitu, kalian akan dapat materi apa aja gitu. Karena ada juga temenku yang kayak dia udah merasa oh ya nggak apa-apa deh masuk jurusan ini, dan ternyata setelah dipelajari itu nggak sesuai sama dirinya gitu. Jadi SKS, mengetahui SKS kita belajar apa aja tuh penting banget. Terus juga kalau di universitas, ada beberapa universitas yang SKS-nya itu beda-beda kan. Jadi kayak misal di UI itu psikologinya dia belajar psikologi apa, terus kalau di UGM tuh belajar psikologi apa. Setahu aku tuh beda gitu loh belajarnya, psikologi yang UGM tuh klinis, terus UI itu kayak beda gitu. Jadi kalian harus tahu kalau nanti mau majornya apa, jurusannya tuh mengarah kemana. Kalian harus lihat juga, harus searching juga gitu supaya nanti bisa lebih benar ke depannya gitu. Dan ternyata aku juga setelah ngecek SKS-nya sastra Inggris gitu kan, ada teater, ada menulis kreatif, ada
prosa. Oh my god, that's so me gitu loh. Aku udah bener-bener kayak akhirnya aku mendapatkan ini yang aku suka. Nah, itu aja tips dari aku. Sebenarnya dikit banget ya. Aku harusnya mungkin bahas tentang prospek kerja dan lain-lain segala macam gitu. Tapi guys, inget lagi ini tuh zaman milenial. Jadi bisa aja prospek kerja yang kita mau itu sekarang belum ada, baru adanya nanti setelah kita lulus gitu kan. Karena uh, bisa jadi tuh kayak sekarang tuh zaman tuh lagi banyak banget berubah gitu loh, kayak cepet banget perubahan zaman tuh. Jadi pokoknya kalian untuk mensecurekan diri kalian, apalagi di zaman self quarantine ini ya, covid ini kan banyak yang ter-PHK tuh, dan kita kayak bisa benar-benar menggantungkan diri kita ke perusahaan lagi gitu. Kalau sekarang sih, kalau menurut aku yang paling penting itu adalah melakukan apa yang kita suka. Kalau kamu memang suka jadi dokter, that's great, tapi itu nggak cocok di aku. Jadi pokoknya lakuin aja yang kalian suka. Tapi yang penting kamu kuliah dengan jurusan yang kamu mau, kamu enjoy ngelakuinnya, karena kalau kamu enjoy ngelakuinnya, kamu bakal bisa dapat nilai yang bagus, kamu bakal bisa berkembang juga di jurusan kamu itu, kamu bakal punya bekal ilmu yang sangat bermanfaat ke depannya. Kayak gimana kalau kamu emang enjoy di jurusan yang kamu suka. Dan kalau kamu kuliah di jurusan yang kamu suka, kamu juga gak terlalu banyak stres lagi gitu. Kamu udah gak stres lagi kuliah gitu loh, karena kamu udah suka sama materinya. Kita kan kayak gitu kan, sulit apapun kalau kita memang suka gitu. Aku sih kayak gitu ya. Kayaknya orang-orang juga kayak gitu. Kalau aku memang suka sama sesuatu, mau itu menyakitkan, mau itu melelahkan, mau itu susah, ya aku bakal kejar, aku bakal tetap ngelakuin gitu, karena memang itu yang aku suka. Jadi itu nggak, it's not really matter anymore gitu loh, sesusah apapun itu, kalau aku memang suka, ya aku akan ngelakuin gitu. Dan dengan kamu suka, dengan kamu enjoy, kamu bisa dapat nilai yang bagus, kamu bisa lebih berkembang di kampus, dan kamu dengan nilai serta pengalaman yang kamu punya ini, kamu bisa dapat kerjaan yang bagus juga gitu. Aku mau nambahin juga, jadi aku udah selesai recording sebenarnya, tapi setelah aku lihat lagi videoku, jadi aku mau nambahin kalau sebenarnya emang nggak semua orang itu kerja sesuai dengan jurusannya dia waktu kuliah. Tapi jurusan kita di masa perkuliahan itu bakal jadi hal yang ngaruh banget buat keputusan kita nanti mau kerja apa. Dan dunia kerja itu adalah yang dunia yang paling banyak kita habiskan waktu tuh di sana sampai kita pensiun. Jadi dari kita dewasa muda sampai kita pensiun, kita akan kerja. Jadi kayak itu entirely kayak waktu kalian selama dewasa tuh 70% kalian habiskan buat bekerja. Jadi kalau bisa jurusan perkuliahan yang jurusan perkuliahan yang benar-benar kalian suka itu bakal jadi penentu supaya kalian nanti kerjanya apa gitu. Makanya kalau misalnya udah tahu, udah ngerti sukanya apa, itu bakal bisa ngebantu banget buat nanti supaya lebih spesifik gitu kalian mau kerjanya di mana. Jadi kalau jurusan yang kalian udah suka, dan mungkin emang kalian belum ada pandangan ke depannya mau jadi apa gitu, tapi karena jurusannya kalian udah suka, jalan ke depannya tuh bakal jadi lebih terbuka nantinya, dan pilihannya tuh juga yang kalian suka juga, karena kan jurusannya juga udah kalian suka. Jadi itu yang mau aku sampaikan pokoknya di video ini. Intinya adalah pilih jurusan sesuai dengan yang kalian suka. Kita millennials, dan ini adalah dunia yang baru, udah beda zamannya sama orang tua kita, udah beda zamannya sama yang dulu-dulu. Jadi lihat hati kalian lagi gitu, dan bekerjalah sesuai dengan kata hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Oke, thank you. Oke, jadi segitu aja dari aku. Makasih banget yang udah nyempetin waktu buat nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dan share juga ke teman-teman kalian yang membutuhkan.